Sialan orang yang tidak bermoral mana yang melemparnya. Keluar kalau berani. Lihat bagaimana aku akan menghabisimu. Robert Kyu menyentuh wajahnya dengan marah. Seorang dewa angin, malah dilempar dengan telur, jika hal ini tersebar, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Itu dia. Dasar brengsek, berani-beraninya meniduri Camilla kami. Semuanya ayo serang dia. Tangkap dia. Iri membuatku menjadi menyimpang. Setidaknya ada ratusan penggemar yang sudah menjadi gila. Sejak berita tadi malam dipublikasikan, para penggemar ini langsung mengingat wajah Robert Kyu. Tadi ketika Camilla Sen keluar, mereka dengan hati-hati mengenali di antara orang-orang tadi tidak ada sosok Robert Kyu. Dengan kata lain, bajingan yang meniduri Dewi mereka masih bersembunyi di dalam hotel. Sebagian penggemar sudah bubar, tetapi masih ada sekelompok orang yang tidak mau pergi sebelum melihat Robert Kyu. Robert Kyu tidak membuat mereka menunggu lama, tak lama dia keluar dari pintu hotel. Seorang penggemar wanita yang paling bersemangat tidak bisa menahan diri, mengambil telur yang sudah dia persiapkan sebelumnya dan langsung melemparkannya ke wajah Robert Kyu. Ketika penggemar yang lain melihat hal ini, mereka juga tidak bisa menahan diri lagi dan langsung mengepung Robert Kyu. Melihat begitu banyak penggemar yang galak, Robert Kyu ketakutan hingga hampir pipis di celana. Masalahnya, sebagian besar dari mereka masih sangat muda, dan banyak dari mereka yang masih di bawah umur. Di antara mereka wanita yang lebih banyak mengikuti prinsip pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita. Menurut buku 36 siasat, strategi terbaik Robert Kyu saat ini adalah lari secepat mungkin. Dalam sekejap dia sudah kabur hingga bayangannya pun tidak kelihatan. Berhenti. Brengsek, kalau berani jangan lari. Bukankah tadi kamu berteriak dengan sangat sombong, mengatakan akan menghabisi kami? Kenapa sekarang kamu lari? Para penggemar itu mengejarnya seperti orang gila. Sayangnya, dari segi kecepatan, mungkin hanya dewa petir yang bisa menyainginya, dan orang biasa tidak bisa menandingi Robert Kyu. Robert Kyu akhirnya merasa lega setelah berhasil melarikan diri dari kerumunan para penggemar. Penggemar zaman sekarang benar-benar mengerikan dan sangat kompak. Hari ini tidak perlu rekaman, mengenai skandal antara dirinya dan Camilla Sen juga akan ditangani oleh Camilla Sen dan agensinya. Kemampuan hubungan masyarakat sebuah perusahaan hiburan tidak boleh diremehkan, mereka bisa merubah hitam menjadi putih, terlebih ini semua hanya kesalahpahaman, jadi Robert Kyu tidak perlu mengkhawatirkannya, Camilla Sen pasti bisa menanganinya dengan sangat sempurna. Oleh karena itu Robert Kyu Yue juga sudah bisa merasa lega, mengingat dia masih punya janji dengan Shinta Bei. Dia segera naik taksi ke Universitas Jingzhou, Jepang. Kota Tokyo. Istana Kekaisaran Tokyo. Pewaris tahta Kekaisaran Jepang yang berikutnya, putra mahkota Naruhito, masih mengenakan pakaian rumah, bergegas berjalan menuju ke aula istana. Di dalam aula istana seorang gadis cantik sudah menunggunya. Nona Masami, sapa putra mahkota Naruhito. Masami Chiba berbalik dan tersenyum kepadanya, Yang Mulia Putra Mahkota, apakah Anda masih ingat dengan perjanjian kita sebelumnya? Tentu saja aku ingat, Putra Mahkota Naruhito mengangguk. Dia sudah bertemu dengan Masami Chiba dan telah mencapai kesepakatan kerja sama dengannya. Ada 3 kekuatan terbesar di Jepang. Pertama, arena politik saat ini. Kedua, kekaisaran. Ketiga, Underworld Jepang yang dipimpin oleh keluarga Keigo. Kekuatan yang benar-benar mengendalikan Jepang adalah arena politik dan keluarga Keigo. Keberadaan kekaisaran lebih berperan sebagai semacam pajangan tradisional. Di zaman sekarang ini, kedudukan kekaisaran sangat canggung. Kaisar Akihito yang berusia 83 tahun akan turun tahta tahun depan, dan putra mahkota Naruhito akan menjabat sebagai kaisar baru. Pangeran Naruhito bukan orang yang sudi menjadi pajangan. Dia ingin membuat kedudukan kekaisaran di Jepang kembali sama seperti zaman dahulu, menggenggam kekuasaan yang sebenarnya. Tetapi hal ini sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan kekuatannya seorang diri. Putra mahkota Naruhito tahu betul dia membutuhkan sekutu untuk mendukung di belakangnya.
Kebetulan, Masami Chiba sedang membuat rencana untuk menyingkirkan keluarga Keigo dan membuat keluarga Chiba menggantikan posisi keluarga Keigo. Oleh karena itu dia bekerja sama dengan putra mahkota Naruhito. Asalkan putra mahkota Naruhito mau bekerja sama, mulai sekarang keluarga Chiba akan mendukungnya dan membantunya menyingkirkan semua hambatan. Tentu saja putra mahkota Naruhito tidak mau melepaskan dukungan dari keluarga Nindo, jadi tanpa ragu dia menyetujui persyaratan Masami Chiba. Kesempatan sudah datang, mata Masami Chiba bersinar. Cepat sekali. Putra mahkota Naruhito bertanya sambil mengerutkan dahinya. Awalnya menurut rencana ingin menyingkirkan keluarga Keigo setidaknya perlu 1 tahun, tapi aku tidak menyangka kepala keluarga Keigo yang baru dinobatkan membuat kesalahan remeh seperti ini. Jika tidak ada masalah, hari ini aku bisa menaklukkan keluarga Keigo. Masami Chiba berkata sambil terkekeh. Oh, dia melakukan kesalahan apa? Putra mahkota Naruhito segera bertanya. Kesalahan yang paling tidak boleh dilakukan oleh pemimpin Underworld. Yang mulia putra mahkota, nanti Anda akan tahu sendiri. Masami Chiba berkata dengan sok misterius. Seberapa besar keyakinan yang kamu miliki untuk menaklukkan keluarga Keigo? Putra mahkota Naruhito tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 80%, kata Masami Chiba. Putra mahkota Naruhito berjalan mondar-mandir beberapa putaran lalu mengangguk dan berkata, "Bok, 80%, persentase ini sudah termasuk besar." Setelah diam sebentar, dia bertanya, "Apakah kamu memerlukan bantuanku?" Dia tidak bodoh. Masami Chiba khusus datang ke istana kekaisaran sebelum bertindak, selain untuk melaporkan situasi kepadanya, yang paling penting adalah dia pasti ingin meminta sesuatu darinya. "Yang mulia putra mahkota, aku ingin meminjam sesuatu dari Anda." Masami Chiba berkata dengan serius, "Saat ini benda ini ada di tangan keluarga kerajaan. Dengan adanya benda ini, hari ini Higashino Keigo akan mati." "Benda apa itu?" Putra mahkota Naruhito. "Salah satu dari 3 pusaka keramat pedang Kusanagi," kata Masami Chiba mengucapkan satu kata demi satu kata. Di saat yang sama, di pinggiran kota Tokyo, Kuil Kameda. Tempat itu berada di kawasan terpencil, dan dijaga dengan sangat ketat. Di depan pintu ada banyak mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Rolls-Royce, Porsche, Land Rover. Semua mobil yang berbaris di sana adalah mobil mewah, dan semuanya berwarna hitam, sehingga terkesan hikmat dan tenang. Setidaknya ada ratusan pengawal berwajah serius, yang menjaga setiap sudut kuil. Pada pinggang mereka yang berotot dilengkapi dengan pistol. Kepala keluarga baru keluarga Keigo, yang memimpin Underworld Jepang, Higashino Keigo, sedang mengadakan pertemuan anggota di dalam kuil. Kuil Kameda, yang melambangkan makna kekuasaan, adalah tempat kelahiran keluarga Keigo. Selama ribuan tahun, dari generasi ke generasi keluarga Keigo hidup di tempat ini sampai berkembang hingga seperti sekarang ini. Saat Higashino Keigo masih sangat kecil, dia pernah melihat ayahnya menduduki posisi kepala keluarga dan terlihat sangat energi. Saat itu, dia masih kecil dan tidak mengerti apa artinya itu semua. Dia hanya merasa ayahnya sangat keren dan ketika dia dewasa, dia akan menjadi seperti ayahnya. Sekarang akhirnya dia menduduki posisi ini, meskipun terhalang oleh ruang dan waktu. Dia dapat berdiri bersama-sama dengan ayahnya. "Ayah, apakah Anda sudah melihatnya? Aku pasti akan membuat keluarga Keigo terus tumbuh dan berkembang, dan mewujudkan harapan Anda." Higashino Keigo berkata di dalam hatinya. Selain anggota keluarga inti keluarga Keigo, masih ada semua keluarga Underworld Jepang dan bos yang berpengaruh turut menghadiri pertemuan itu. Misalnya, bos Yamaguchi Gumi, Musashi Chiba dari keluarga Nindo, bos industri AV, bos industri anime, bos rentenir. Ada puluhan orang memenuhi ruang pertemuan kuil. Orang-orang ini adalah tokoh paling berpengaruh di berbagai industri yang paling menguntungkan di Jepang. Industri yang mereka tekuni mungkin tidak ada hubungannya dengan Underworld. Tetapi di dunia ini, dalam setiap yang proyek berpenghasilan besar, kurang lebih akan memiliki kontak dengan dunia abu-abu. Tujuan Higashino Keigo mengadakan pertemuan hari ini hanya satu, reformasi. Keluarga Keigo adalah generasi keluarga samurai tertua di Jepang.
1000 tahun yang lalu, ada seorang samurai yang sangat hebat yang membantu seorang kaisar naik tahta, jadi dia memiliki jasa yang sangat besar. Ilmu pedang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi, di zaman sekarang ini senjata api lebih populer, senjata yang tidak memiliki daya ledakan seperti pedang dan lainnya tidak begitu populer lagi. Kendo tradisional Jepang lebih berperan sebagai apresiasi dan warisan leluhur. Alasan kenapa keluarga Keigo dapat menyatukan Underworld, sebagian besar karena perlindungan leluhur mereka. Ribuan tahun yang lalu, peninggalan samurai itu membuat keluarga Keigo memiliki status yang tinggi. Juga sangat sedikit orang yang menentang keluarga Keigo sebagai Raja Underworld. Keluarga Keigo telah berlatih ilmu pedang dari generasi ke generasi dan terkenal dengan ilmu pedang mereka, tetapi Higashino Keigo tahu di dalam keluarga mereka orang yang benar-benar menguasai ilmu pedang tidaklah banyak. Bukan mengatakan ilmu pedang samurai itu tidak hebat, tetapi jika ingin memiliki keahlian dalam ilmu pedang memerlukan bakat. Hal ini yang bukan sesuatu yang bisa pahami oleh orang biasa. Termasuk kepala keluarga Keigo yang sebelumnya, yaitu ayah Higashino Keigo yang sudah meninggal, dia juga hanya memiliki ilmu pedang yang biasa-biasa saja. Higashino Keigo sangat paham akan hal ini, oleh karena itu beberapa tahun yang lalu dia mulai bepergian ke luar negeri. Di luar negeri, dia ikut dalam peperangan, dan juga mempelajari keindahan suatu negara yang damai, dan dia juga mempelajari banyak hal lain. Terutama setelah bergabung dengan pasukan binatang buas. Setelah ikut dalam pertempuran yang sesungguhnya, ilmu pedang Higashino Keigo telah mengalami peningkatan dan kemampuannya juga telah meningkat dengan pesat. Tumbuh di luar negeri telah memperluas pemikiran dan pola pikir Higashino Keigo. Dia paham jika keluarga mereka terus seperti ini, bukanlah hal yang baik untuk masa depan. Kemampuan adalah hal yang mendasar. Jika tidak, cepat atau lambat, keluarga Keigo akan digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, reformasi sudah harus dilakukan. Ini adalah rencana yang sudah Higashino Keigo rencanakan sebelum kembali ke Jepang. Tapi, pada tahun pertama dia kembali ke Jepang, kedudukannya masih tidak kuat, oleh karena itu dia hanya bisa membuat persiapan yang matang, dan dengan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan, sambil menunggu saat yang tepat datang. Sekarang dia telah menguasai bagian internal keluarga, dan posisinya sebagai kepala keluarga juga sudah stabil, meskipun saat ini dia masih sedikit beresiko tapi dia tidak bisa menunggu lagi. Hari ini aku mengundang Anda semua ke sini karena ingin mendengarkan pendapat Anda semua soal reformasi. Higashino Keigo melihat sekeliling sambil berbicara dengan perlahan. Semua orang di ruang pertemuan saling bertatap-tatapan, raut wajah mereka terlihat tidak senang. Ini bukan pertama kalinya Higashino Keigo mengadakan pertemuan. Topik reformasi ini juga pernah dia ungkit sebelumnya. Jepang adalah negara maju, untuk bisa menjadi bos industri tertentu atau kepala keluarga sebuah keluarga besar di negara seperti ini sebenarnya merupakan hal yang sangat hebat. Semua orang yang hadir di pertemuan ini memiliki pengalaman, pola pikir dan visi yang kurang lebih sama, jika tidak, mereka tidak akan sampai pada tingkatan seperti ini. Tentu saja mereka tahu bahwa rencana reformasi yang diusulkan oleh Higashino Keigo sangat bermanfaat bagi pengembangan komprehensif Underworld Jepang di masa depan. Tapi jika mereka setuju dengan rencana reformasi Higashino Keigo, keuntungan mereka akan menjadi tidak stabil. Setiap reformasi akan memberikan peluang kepada lingkungan dan orang-orang. Seringkali orang yang turut serta akan dikeluarkan oleh lingkungan baru dan orang baru. Mengenai siapa yang akan keluar, tidak ada yang berani memastikannya. Mungkin kamu, mungkin aku. Dalam situasi seperti ini, semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Higashino, bukankah saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan reformasi? Seorang pria paruh baya bernama Junichi Watanabe berkata dengan perlahan-lahan. Higashino Keigo mengenalnya, dia adalah orang berpengaruh dalam dunia anime Jepang seperti yang kita semua tahu, industri anime Jepang sangat berkembang dan menjadi budaya yang populer di seluruh dunia. Tidaklah melebih-lebihkan jika mengatakan industri anime bahkan telah menjadi salah satu pilar ekonomi Jepang.
Di antara beberapa perusahaan penerbit anime Jepang yang besar, yang paling terkenal adalah Shueisha Inc. Beberapa komik terlaris dan yang paling banyak beredar di seluruh dunia adalah karangan komikus dari perusahaan ini. Misalnya, One Piece, Naruto, Slam Dunk, Dragon Ball, dan anime-anime terkenal lainnya. Anime-anime ini telah memengaruhi banyak karya anime anak muda. Anime-anime di atas meskipun belum pernah melihatnya, tapi setidaknya juga pernah mendengar orang membahasnya. Shueisha Inc. memegang hak cipta atas anime-anime paling terkenal di dunia. Betapa menguntungkannya, sebuah kekayaan intelektual tak perlu dikatakan lagi. Jika bukan karena hukum Jepang, yang melarang memonopoli industri, Shueisha Inc. dari dulu pasti sudah menyatukan dunia anime. Bos Shueisha Inc. adalah Junichi Watanabe. Dia adalah tipikal orang yang berjiwa pengusaha, meskipun Shueisha Inc. sudah menjadi perusahaan nomor satu dalam industri anime Jepang, dan menduduki posisi nomor satu ini dengan mantap, tetapi ini hanya dalam keadaan yang stabil. Jika terjadi perubahan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perusahaan yang bergerak dalam industri anime Jepang, bukan hanya Shueisha Inc., begitu perusahaan kecil memiliki peluang baru untuk berkembang, perusahaan kecil tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Dunia ini berubah dengan cepat dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Shueisha Inc. akan selalu menjadi no. 1. Begitu rencana reformasi Higashino Keigo disetujui, itu sama saja dengan memberikan kesempatan kepada para pesaing. Sebagai pemilik Shueisha Inc., Junichi Watanabe tidak berani mengambil risiko ini. Tuan Watanabe, Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah memikirkannya dengan seksama. Asalkan tidak bertindak sembrono, Shueisha Inc. akan menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan keuntungan terbesar dari rencana reformasi ini. Higashino Keigo tahu apa yang Junichi Watanabe khawatirkan, jadi dia berkata dengan sangat percaya diri. Junichi Watanabe menggelengkan kepalanya dan berkata, Higashino, bukannya aku tidak percaya kepadamu, tetapi perubahan pasar tidak dapat diprediksi dengan mudah. Reformasi ini sangat bermanfaat bagi industri anime Jepang. Higashino Keigo membujuknya lagi. Biarkan aku mempertimbangkannya lagi, kata Watanabe Junichi dengan nada bicara datar. Sikap Watanabe sedikit ambigu dan tidak jelas, tetapi ini sudah lumayan baik, setidaknya dia tidak langsung menolak. Tetapi beberapa orang yang berikutnya sedikit tidak sungkan. Bos industri AV Jepang, Bos Yamaguchi Gumi, serta bos besar rentenir swasta, dengan terang-terangan mengatakan bahwa reformasi adalah omong kosong. Reformasi. Higashino, kamu pikir ini permainan rumah-rumahan anak berusia 3 tahun. Kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Bos Yamaguchi berkata dengan dingin. Mengabaikan keuntungan dan stabilitas yang sudah ada, dan mengambil risiko besar untuk bermain denganmu. Reformasi, reformasi, reformasi kepalamu. Siapa yang bisa menjamin kami tidak akan terpengaruh? Higashino, apakah kamu bisa memberikan jaminan? Jaminan apa yang bisa kamu berikan? Bos besar rentenir membanting meja dan berteriak. Higashino, kamu terlalu gegabah, kamu masih muda, kamu masih sanggup bermain-main, kami tidak sanggup menemanimu bermain. Bos industri AV Jepang menggelengkan kepalanya sambil menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Tidak peduli bagaimanapun Higashino Keigo membujuk mereka, kebanyakan dari mereka tidak bersedia melepaskan kepentingan mereka. Pada akhirnya, Bos Yamaguchi Gumi yang sudah tidak sabar langsung bangkit dan pergi. Begitu dia pergi, yang lainnya juga ikut pergi. Pertemuan itu bubar dengan tidak menyenangkan. Di ruang pertemuan yang besar itu, hanya tersisa Higashino Keigo dan seorang pria parubaya berkimono hitam yang duduk di sisi kanannya. Dalam pertemuan ini, hampir semua orang menyampaikan pendirian dan pendapat mereka. Hanya pria parubaya ini yang dari awal hingga akhir pertemuan terus duduk di atas kursi. Sambil melipat kedua tangannya dan menutup matanya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu pendapatnya dalam hal ini, karena identitas dan statusnya tidak ada yang berani mengganggunya. Higashino, sebenarnya aku setuju dengan rencanamu. Pria parubaya berkimono hitam itu membuka matanya dengan perlahan.
Sayangnya, mereka berpandangan sempit dan hanya melihat keuntungan di depan mata dan bahkan tidak mempertimbangkan perubahan lingkungan di masa depan. Tuan Musashi, terima kasih, kata Higashino Keigo dengan serius. Musashi Chiba, kepala keluarga Nindo di Jepang, dan dia juga merupakan figur yang merepresentasikan Nindo Jepang saat ini. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Higashino Keigo sangat menghormati orang yang sehebat ini. Higashino, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Musashi Chiba tiba-tiba menunjukkan senyuman yang aneh. Oh, Higashino Keigo menatapnya. Higashino, aku setuju dengan rencanamu. Dan ucapanku ini jujur. Dengan usiamu yang masih muda, kamu bisa berpikir untuk melakukan reformasi. Benar-benar sangat tidak mudah. Hanya saja, setelah mengatakan itu, Musashi Chiba menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah melakukan kesalahan paling tidak seharusnya kamu lakukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Higashino Keigo menyipitkan matanya. Meskipun aku memberitahumu, belum tentu kamu akan mengerti. Musashi Chiba tersenyum. Tuan Musashi adalah senior, dan Sais bersedia mendengarkan bimbingan senior, kata Higashino Keigo dengan sopan. Baik, Higashino, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh pemimpin di antara para pemimpin? Musashi Chiba berkata dengan santai. Tentu saja manajemen, kata Higashino Keigo dengan yakin. Salah besar. Chiba Musashi menggelengkan kepalanya. Saya ingin mendengar dengan lebih detail, kata Higashino Keigo dengan serius. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik adalah tidak boleh merubah lingkungan yang sudah ada tetapi membantu bawahan menghasilkan uang. Musashi Chiba menekankan satu kata demi satu kata. Menghasilkan uang, kata Higashino Keigo sambil mengerutkan dahinya. Higashino, kenapa kamu masih tidak mengerti? Sebagai seorang pemimpin, agar mereka bersedia mendukungmu, kamu harus memberikan keuntungan bagi mereka. Chiba Musashi menghela nafas dengan lembut dan berkata, anak muda terlalu tidak berpengalaman dan tidak mengerti hati orang. Tidak hanya tidak membantu orang lain menghasilkan uang, kamu malah ingin menghalangi jalan finansial orang lain. Bagaimana mungkin ada orang yang bersedia mendukung seorang pemimpin seperti Anda? Tapi, merubah lingkungan menjadi lebih baik merupakan hal yang baik bagi semua orang di masa depan, Higashino Keigo berkata dengan bingung. Oleh karena itulah aku mengatakan mereka berpikiran sempit. Musashi Chiba tersenyum dan berkata, Higashino, titik pangkalmu bagus, sayangnya kamu bertemu dengan sekelompok orang yang berpikiran sempit. Tapi kenapa sebelumnya kamu malah mengucapkan terima kasih kepadaku? Higashino Keigo bertanya dengan tidak mengerti. Ini sangat sederhana, karena dengan pertemuan ini, kamu telah kehilangan dukunganmu. Semua orang sudah menyadari kamu bukan pimpinan yang layak untuk mereka dukung. Setelah mengatakan hal itu, Chiba Musashi tersenyum dengan senang. Lalu dia menunjuk wajahnya sendiri, akulah orang yang dapat membantu mereka menghasilkan uang. Raut wajah Higashino Keigo langsung berubah menjadi murung. Dari awal dia sudah merasa ada yang aneh dengan Musashi Chiba, ternyata kegelisahannya benar. Mendengar ucapan Tuan Musashi, sepertinya Anda sangat yakin bisa menggantikanku. Higashino Keigo berkata dengan dingin. Kamu lebih junior, atas dasar apa menyuruhku menundukkan kepalaku kepadamu? Dengus Musashi Chiba dingin. Keluarga Chiba, sama seperti keluarga Keigo, sama-sama memiliki sejarah ribuan tahun. Yang satu adalah keluarga samurai dan yang satu lagi adalah keluarga Nindo. Aku selalu mengira keluarga kita harus saling memahami dan mendukung satu sama lain, dan bukannya saling bertentangan, kata Higashino Keigo. Oleh karena itu aku bilang, kamu anak muda tidak mengerti isi hati orang. Musashi Chiba tertawa dengan sinis. Tuan Musashi, kamu mengatakan ini kepadaku, apakah kamu berencana untuk bertindak sekarang? Higashino Keigo melihat sekeliling dengan waspada tapi dia tidak menemukan ada yang aneh. Ini adalah kuil Kameda, daerah kekuasaan keluarga Keigo. Jika kamu ingin bertindak sembarangan di sini, takutnya tidak bisa. Dan juga, Higashino Keigo meraih dan mengambil sarung pedang di pinggangnya dan meletakkannya di atas meja.
Sarung pedang itu berwarna merah gelap dan di atasnya terukir garis-garis bengkok yang terlihat simpel dan misterius. "Tuan Musashi, Anda bukan lawan saya," kata Higashino Keigo dengan tenang. Dipandang rendah oleh junior benar-benar tidak menyenangkan, cibir Musashi. "Tuan Musashi, aku tidak ingin bertarung dengan Anda. Asalkan sekarang Anda bersedia untuk meminta maaf kepadaku dan memilih untuk membantuku, aku bisa menganggap hal ini tidak pernah terjadi," kata Higashino Keigo. Musashi Chiba tertawa dengan terbahak-bahak. "Higashino, bisakah kamu tidak senaif ini? Begini saja, sekarang kamu mengaku kalah dan melepaskan kekuasaan Underworld, dan aku bisa membiarkanmu hidup dan tidak akan mempersulitmu, bagaimana?" "Tuan Musashi, seharusnya Anda tahu bahwa hal ini tidak mungkin." Higashino Keigo menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, kamu juga harus tahu aku tidak mungkin meminta maaf." Suara Musashi Chiba bertambah keras hampir 2 kali lipat. Kelihatannya pertarungan ini tidak dapat dihindari lagi. Higashino Keigo menggenggam pedangnya. Bang, bang, bang. 3 suara ledakan berbunyi, dari lantai bermunculan kabut asap putih yang membumbung tinggi, dan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan pertemuan. Bon asap ini dilemparkan oleh Musashi Chiba. Selain orang yang pernah mendapatkan pelatihan khusus, tidak ada yang bisa melihat di dalam kabut asap ini. Higashino Keigo tahu akan hal ini, oleh karena itu dia segera menutup matanya, dan dengan tenang merasakan perubahan di sekitarnya. Shoot! Anak panah terbang melintasi kabut asap menuju ke arah Higashino Keigo untuk memotong tenggorokannya. Mendengar suara anak panah yang terbang ke arahnya, Higashino Keigo mengangkat tangannya dan menghadang anak panah itu dengan sarung pedangnya. Tetapi raut wajahnya berubah dengan cepat, dia bergegas membuka matanya dan melihat di ekor anak panah itu digantung dengan bahan peledak. Boom! Ledakan besar terjadi di ruangan pertemuan. Sesosok orang melompat keluar dari jendela, dan orang itu adalah Higashino Keigo. Wus wus wus. Higashino Keigo mengeluarkan pedangnya, dan ada suara resonansi getaran di udara. "Ini, Bloody Blade." Chiba Musashi menyipitkan matanya dan langsung mengenalinya. "Tuan Musashi, dikarenakan kita harus sampai ke tahap ini, aku juga tidak akan sungkan lagi, jadi tolong Anda keluarkan semua kemampuan Anda." Sekujur tubuh Higashino Keigo penuh dengan aura membunuh. 10 menit kemudian, puff! Darah bercucuran, satu tangan yang telah ditebas terbang di udara, lalu mendarat di lantai. "Tuan Musashi, aku sudah mengatakannya, Anda bukan lawanku," kata Higashino Keigo sambil menggelengkan kepalanya. "Pantas saja kamu menjadi bagian dari anggota pasukan binatang buas." Musashi Chiba yang kehilangan satu tangannya duduk di lantai dengan kecewa, darah segar bercucuran, wajahnya memucat tetapi dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Hiroshi Keigo menyipitkan matanya, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan bertanya, "Tuan Musashi, ada seorang wanita bernama Masami Chiba, apakah Anda kenal dengannya?" Beberapa waktu yang lalu, bos Higashino Keigo, Dewa Angin, Robert Kyu mendapatkan balasan dari seseorang di perusahaan besar Mo. Setelah itu, Robert Kyu menemukan seorang wanita Jepang bernama Masami Chiba, yang berada di balik semua ini. Sebagai orang Jepang, Higashino Keigo tentu saja memiliki tanggung jawab melakukan yang terbaik untuk membantu Robert Kyu mencari tahu tentang Masami Chiba. Tapi, setelah dia mencari tahu dalam waktu yang lama, dia tetap tidak dapat menemukan catatan mengenai Masami Chiba. Satu-satunya petunjuk wanita itu bermarga Chiba. Di Jepang, Chiba adalah marga besar, dan marga ini sama dengan marga keluarga Chiba, yang mewarisi ilmu Nindo selama ribuan tahun. Higashino Keigo selalu ingin menanyakan hal ini, tetapi dia selalu tidak memiliki kesempatan. Sekarang dia dan Chiba Musashi sudah berseteru, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepadanya. "Tentu saja aku kenal." Musashi Chiba mendesah, dan tertawa, "Dia adalah putriku." "Putrimu?" Higashino Keigo terlihat kebingungan, "Di mana dia?" "Di belakangmu." Suara yang pelan terdengar di telinga Higashino Keigo.